kemudian keberadaan aset ini menjadi penting. Oke. Karena aset ini kami lihat itu di Jawa Timur sangat banyak, tapi masih belum dikelola secara maksimal. Menurut Mas Faizin, sektor apa sih Mas yang kemudian bisa disinergikan dengan aset-aset daerah di Provinsi Jawa Timur? Dari aset yang disewakan itu kan pasti nanti akan membawa income berupa PAD. Ya kan? Terus nanti kalau misalnya dikelola untuk misalnya dibuat sentra UMKM, ya kan, masyarakat akhirnya bisa punya tempat untuk bikin usaha. Yang itu artinya mengurangi angka pengangguran. Jadi produktivitas aset, peremajaan aset itu menjadi faktor yang tidak bisa kita abaikan. Kan tinggal goodwill aja sih dari Pemprov bagaimana agar aset ini kemudian bisa diketahui oleh publik dan kemudian ujungnya bisa dikelola dengan baik. Selama itu dikelola dengan baik, selama itu dikelola dengan transparan, saya yakin itu aset akan menyumbang PAD yang lumayan untuk Jawa Timur. Tapi pola pikirnya dulu dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV In Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Nah, coba nih bayangin ya. Provinsi Jawa Timur ini punya ribuan aset berupa bangunan, lahan, bahkan fasilitas publik seperti itu yang ada di setiap daerah di Provinsi Jawa Timur. Tapi pertanyaannya adalah banyaknya aset ini apakah sudah memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat? Apakah juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah ataukah justru menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Timur? Untuk menjawab hal itu semua, hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB Dapil 14. Ini membawai Madura Raya, begitu ya. Kita sapa dulu, beliau merupakan Mas Nur Faizin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak siapa aja Mbak? Mbak Eva. Mbak Eva. Gitu ya. Saya biasanya kalau ngobrol sama Dewan itu kan biasanya sebutannya Pak gitu ya. Kayak nggak pantas gitu. Janganlah. Oke. Terlalu berjarak kalau Pak itu. Terlalu berjarak ya. Oke. Mas Faizin. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saya membaca artikel. Ini katanya nih ya, pada kampanye tahun 2019, Mas Faizin ini kampanyenya itu door to door, benar? Ya. Betul ya? Betul. Kenapa kok ada inisiasi kayak gitu? Itu kan nggak umum ya? Kan kita ini kan wakil rakyat, Mbak. Jadi untuk membawa aspirasi dari rakyat, biar itu aspirasinya betul-betul murni dari bawah, itu kan kita mau nggak mau harus door to door. Harus dekat dengan rakyat, harus tidak berjarak. Makanya kemudian harapannya begitu kita jadi itu kita betul-betul isu-isu yang kita bawa di Dewan itu memang betul-betul isu yang dari bawah. Sehingga begitu kita bersuara itu betul-betul memang suara rakyat, bukan suara elit atau bukan suara kutip ya pesanan dari oligarki atau apalah gitu. Gitu. Itu inisiasinya Mas Faizin sendiri apa dari fraksi, Mas? Kalau PKB sih rata-rata ya, karena memang seperti dawuhnya ketum kami bahwa kader-kader PKB itu kan rata-rata banyak dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang memang itu aktivis-aktivisnya itu memang tumbuh dari bawah, tumbuh dari aktivisme, tumbuh dari pengabdian kepada masyarakat. Ya seperti itulah gitu loh. Kalau yang sebelumnya setelah tahun 2019 itu kampanyenya sudah umum ya, nggak ada mundur lagi. Iya 2024 kan 2019 kemarin kan kurang beruntung. Oh gitu. 2024 kita coba lagi, door to door lagi, tapi kami evaluasi kenapa sih waktu itu tidak kepilih. Ada beberapa hal yang misalnya kami evaluasi, akhirnya pada 2024 kita perbaiki dan alhamdulillah terpilih waktu itu. Oke, baik Mas Faizin, kita ngobrolin soal aset. Sebetulnya untuk optimalisasi aset di Provinsi Jawa Timur itu sekarang seperti apa sih kondisinya? Aset ini pada tahun-tahun ke depan ini akan menjadi penting karena
kita tahu semenjak 2025 ini kan ada impres soal soal efisiensi ya. Di mana sekarang misalnya DAK itu sudah tidak lagi full. Dipotong 50% hampir semuanya untuk provinsi, untuk kabupaten. Sementara kita tahu Jawa Timur itu sangat tergantung kepada dana transfer pusat. Nah, di Indonesia ini hanya ada kalau nggak salah 4 atau 5 provinsi yang itu tanpa transfer pusat pun mereka bisa hidup. Misalnya kayak DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama kalau nggak salah Jogja, saya lupa. Tapi yang jelas Jawa Timur enggak. Jawa Timur itu dia masih bergantung kepada transfer pusat. Nah, kemudian karena dia sangat bergantung kepada transfer pusat, sementara transfer pusat yang sekarang ini dipotong dengan adanya efisiensi itu 50%, dan ini akan lanjut di 2026. Nah, kemudian keberadaan aset ini menjadi penting. Karena aset ini kami lihat itu di Jawa Timur sangat banyak, tapi masih belum dikelola secara maksimal, sehingga sumbangan ke PAD-nya itu belum optimal. Masih kecil ya. Masih kecil sekali. Gitu loh. Kalau untuk aset yang yang unggulan untuk Provinsi Jawa Timur itu aset apa, Pak? Kan aset itu ada banyak ya, ada tanah, ada bangunan, ada perusahaan daerah. Ya kalau perusahaan daerah kan ada BUMD. Saya kira yang lebih bisa dioptimalkan itu soal tanah, yang itu banyak yang tidur, belum dimaksimalkan potensinya. Bagaimana untuk mengoptimalisasi itu, Pak? Itu kan Mas ya, sorry. Mas, itu kan banyak nih katanya yang bangunan, kemudian tanah dan lain sebagainya itu masih belum dioptimalkan begitu ya. Ini ada upaya nggak sih dari panjenengan? Kami itu selalu mendorong, karena ini aset kan di Jawa Timur ini tersebar di mana-mana, Mbak. Kami dengan BPKAD, dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kebetulan mitra kami selalu nge-push mereka agar harus ada data yang valid dulu. Pendataannya itu rapi dulu. Karena ini kan di mana-mana asetnya ini. Betul. Nanti setelah pendataannya rapi, kemudian kita lihat di mana sih aset yang belum dioptimalkan, yang masih tidur. Nah, nanti kalau sudah ketemu datanya lengkap, baru kemudian kita lihat potensinya. Misalnya aset ini dan tanah ini, lebih baiknya dipakai untuk misalnya lahan parkir misalnya, atau dipakai misalnya lahan untuk UMKM. Atau juga sekarang kalau siapa tadi, Mbak Eva. Sekarang ini kan sangat di generasi anak muda sekarang di perkotaan, di Surabaya, di Sidoarjo. Itu kan sekarang lagi ngehit olahraga kayak pedal, kayak tenis. Itu banyak lapangan-lapangan misalnya yang kayak punyanya dinas kalau nggak salah pertanian ya. Dia punya lapangan tenis tapi selama ini kurang maksimal. Akhirnya didaftarkan ke aplikasi Ayub Tenis. Ayub Tenis itu ada aplikasi ya. Karena sekarang ini di Surabaya, di Jakarta itu kebutuhan akan lapangan tenis, lapangan pedal itu lebih banyak kebutuhannya ketimbang demand-nya. Dibandingkan lapangannya. Jadi lebih orang antri. Nah, kita baca beberapa waktu yang lalu saya baca misalnya di Jakarta itu omset lapangan pedal itu 1 bulannya bisa miliaran. Ketika dikelola dengan baik, karena orang antri, Mbak. Apalagi di jam-jam yang sore itu sangat. Kalau di Surabaya saya tahu kalau kita mau booking lapangan pedal itu 2 minggu sebelumnya itu sudah nggak dapat. Karena memang lokasinya itu terbatas begitu ya, Mas. Lapangannya terbatas, sementara peminatnya banyak sekali. Nah, ini kan menarik apabila misalnya nanti tanah-tanah yang kosong, lapangan-lapangan tenis yang kosong misalnya didaftarkan ke aplikasi itu, atau kalau saya malah bikin usul, malah Pemprov punya sendiri aplikasi itu, sehingga misalnya ada berapa sih aset yang tidur misalnya. Nanti orang mau nyewa bisa langsung klik dan nanti transaksinya nggak jelas harganya berapa gitu loh. Itu masih belum ada di provinsi. Saya kira belum ada. Satu yang kemarin saya temukan itu begitu kita hearing dengan Dinas Penghasil, kalau nggak salah Dinas Pertanian itu menyewakan, mendaftarkan lapangan tenisnya ke aplikasi Ayub Tenis, sehingga kemudian laku keras.
Oke, gitu. Akhirnya dikelola gitu ya? Hanya memberikan pemasukan yang lumayan lah. Artinya kita nggak boleh langsung mikir gede, enggak. Tapi yang penting kan lahan ini bisa dioptimalkan, bisa memberikan hasil PAD kepada Jawa Timur. Karena kita tahu kan aset ini manfaatnya kan bagaimana sebisa mungkin membawa banyak kemaslahatan kepada masyarakat Jawa Timur. Oke, itu tadi soal olahraga ya ibaratnya Mas Faizin. Tapi kalau misalnya kita bicara sektor itu kan banyak, ada sektor pertanian, perikanan dan lain sebagainya seperti itu. Menurut Mas Faizin, sektor apa sih Mas yang kemudian bisa disinergikan dengan aset-aset daerah di Provinsi Jawa Timur? Kan ada misalnya kayak lahan-lahan pertanian, asetnya Pemprov. Itu kan bisa misalnya disewakan. Kalau emang nggak bisa dikelola sendiri, bisa disewakan kepada swasta. Saya kira swasta banyak sekali yang butuh lahan. Ada banyak lahan kosong untuk dibudidayakan untuk pertanian, untuk perkebunan. Yang itu nanti pada ujungnya seperti tadi saya bilang, membawa kemaslahatan kepada masyarakat Jawa Timur. Misalnya nanti ketika kita lahannya disewakan untuk pertanian, untuk perkebunan, butuh pekerja, akhirnya kan membuka lapangan kerja. Lah hasilnya bisa untuk PAD gitu loh. Saya kira udah banyak contoh ya, kayak misalnya di Jogja kalau Mbak Eva itu pernah jalan-jalan di Malioboro, itu ada Mall Malioboro. Itu asetnya Pemprov, asetnya pemerintah provinsi Jogja. Nah, kemudian di KSO-kan, dikelolakan dengan pihak swasta. Akhirnya sampai sekarang kan tahu sendiri kan luar biasa penghasilan pemasukannya untuk Pemprov DIY gitu loh. Oke, baik. Oke, ini luar biasa ya Mas Faizin. Kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini kan ada FOMO, anak-anak muda itu mendirikan UMKM. Betul. Ini juga bisa ya Mas? Saya kira kalau itu FOMO yang positif ya. Positif, betul. Tinggal bagaimana kemudian misalnya Pemprov memberikan kesempatan bagi anak-anak muda itu untuk menghidupkan lahan-lahan yang selama ini mangkrak. Misalnya kayak ini contoh di DKI Jakarta, dulu itu di Blok M itu kan sudah mati. Tapi sekarang udah hidup lagi karena apa? Lahan-lahannya itu kemudian disewakan kepada publik, malah bahkan kemarin beberapa hari lalu saya baca malah digratiskan selama 2 bulan, sehingga kemudian pelaku usaha itu kan tidak butuh banyak modal, dan ketika kemudian itu ramai, kemudian itu bisa memberikan income yang lumayan untuk pelaku UMKM dan juga kemudian bisa bikin ramai di daerah Blok M itu. Ini contoh gitu loh. Contoh ya. Saya kira juga bisa dicontoh oleh Pemprov Jawa Timur. Oke. Menurut Mas Faizin ini ada nggak sih inovasi model bisnis baru yang kemudian bisa diterapkan untuk mengelola aset daerah secara produktif, Mas? Itu tadi, Mbak. Pemprov ini harus mencari ini alarm ya bagi Pemprov sebetulnya. Ke depan ini misalnya kayak kita kan masih sangat bergantung kepada pemasukan dari pajak kendaraan bermotor, pajak BBM dan semacamnya. Ke depan ini dengan maraknya misalnya mobil listrik, sepeda motor listrik, ini kan nggak ada pajaknya ini. Ya, betul. Pajaknya mungkin ada ya, tapi kecil kan. Ini akan proyeksi, kami kemarin sudah mengkaji dengan teman-teman di Komisi C. Efeknya ini akan di 2027. Nah, fiskal kita akan terganggu kalau kemudian kita tidak mengantisipasi ini, karena pemasukan paling banyak itu akan berkurang gara-gara tadi dengan berlakunya dengan misalnya mobil listrik yang tidak perlu bayar pajak seperti mobil-mobil yang biasa. Iya, konvensional. Ini kan harus dicari solusinya agar keseimbangan fiskal Jawa Timur tidak terganggu. Lah, salah satunya dengan tadi itu, dengan pemanfaatan aset. Tentu Pemprov harus berpikir bagaimana aset bisa digunakan, syukur-syukur bisa kemudian bisa memberikan PAD dan bisa mengurangi pengangguran. Oke, baik. Kemudian bagaimana ini peran BUMD dalam mengelola aset daerah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan tadi, Mas Faizin? BUMD itu kan di Jawa Timur ada kurang lebih 9 kalau nggak salah ya. Iya, 9. Yang bergerak di perbankan, kemudian di properti, terus juga ada bergerak di bidang
migas dan lain-lain. Yang banyak asetnya itu kalau nggak salah itu BUMD. Bank Jatim? Enggak. Oh, bukan? Yang banyak aset tanahnya ya. Oke. Itu kalau nggak salah PWU. Misalnya dia punya Jatim Expo, Jatim Center ya, yang di jalan apa itu? Kurang hafal ini daerah mana ini? Surabaya? Ya, di Penyapolda itu, apa namanya? Jalan, Oh, Jatim Expo. Ya. Itu kan saya kira kan daerahnya kan sangat strategis. Saya kira banyak peminat. Cuma tinggal bagaimana misalnya dimaksimalkan lagi persoalan marketingnya. Tempatnya luas. Nah, belum lagi misalnya ada juga di Gresik kalau nggak salah itu juga punya perumahan. Di Jakarta juga JGU itu punya apartemen, tapi apartemennya dalam kutip mangkrak ya. Nah ini kan sebetulnya asetnya kemudian ada, tapi karena pengelolaannya yang kurang profesional sehingga kemudian tidak memberikan manfaat yang tidak laku, akhirnya tidak memberikan manfaat PAD yang signifikan. Di JGU itu punya apartemen di Jakarta kalau nggak salah di daerah Jaksel, daerah apa ya, Fatmawati kalau nggak salah, daerah Pejaten, itu daerah yang sangat strategis. Tapi begitu kami ke sana itu nggak laku, karena bisa jadi nggak lakunya karena mungkin karena harganya terlalu mahal, atau bisa jadi karena yang kami lihat itu karena pemasarannya yang kurang bagus, maksimal ya. Sehingga nggak laku. Nggak laku. Memang harus dioptimalisasikan untuk pengurusannya juga ya, Mas ya. Betul. Oke, kalau melihat di Jawa Timur sendiri aset-aset yang mangkrak itu apakah masih sangat banyak begitu? PR-nya sangat banyak, makanya kami meminta kepada BPKAD sebagai sektor yang bertanggung jawab mengurus aset daerah Jawa Timur. Karena ini kan seperti tadi saya bilang, aset Jawa Timur tuh tersebar di mana-mana. Ada yang dimiliki BUMD, ada yang di bawah koordinasi dinas. Lah, kami meminta agar itu di data dulu datanya, kemudian dihandle oleh BPKAD langsung. Nah, nanti kita list nih mana aset-aset yang masih belum termaksimalkan, yang belum diolah, belum dikelola dengan baik. Nanti misalnya kalau itu bisa dikelola sendiri oleh Pemprov, ya monggo. Tapi kalau enggak, ya harus ada harus ada kejujuran dari pemerintah. Kalau emang ini nggak bisa dikelola sendiri, ya silakan kelola dengan swasta. Toh ada kok alasannya, ada kok rasionalisasinya yang bisa misalnya di KSO-kan gitu loh. Karena sekali lagi dengan banyaknya aset yang tersebar di mana-mana itu saya kira susah untuk dikelola sendiri oleh Pemprov, harus bergandengan tangan dengan swasta. Tinggal bagaimana pengolahannya itu dibikin transparan sehingga pelaporannya pun juga aman gitu loh, Mbak. Tadi kan Mas Faizin kan bilang kalau ternyata ini masih banyak yang mangkrak begitu ya. Terus juga perlu ada bukan mangkrak ya, tapi belum dikelola. Tidur lah. Tidur ya. Belum dikelola. Ini kan penting untuk masyarakat tahu, mungkin tanah ini kan luas, mungkin mereka juga masih belum tahu kalau itu ternyata aset provinsi begitu. Dan mungkin ada swasta-swasta juga yang masih belum tahu kalau itu ternyata aset provinsi. Bagaimana caranya bagaimana caranya provinsi untuk mensosialisasikan kepada mereka? Apakah ada cara khusus begitu, atau menunggu orang datang ke provinsi begitu? Saya kemarin menawarkan kepada BPKAD misalnya menawarkan adanya digitalisasi. Iya betul. Nah, jadi misalnya masyarakat yang atau swasta yang pengen tahu aset Pemprov di mana aja bisa mengunjungi websitenya. Klik misalnya di daerah Sidoarjo, mana aja sih aset yang tidur? Oh ini. Oke, kalau saya itu pengen nyewa misalnya, berapa sih harga sewanya? Jadi sudah semua transparan di situ, Mbak. Nah, nanti orang itu bisa akses semuanya, accessible gitu loh. Nah, sehingga kemudian ada transparansi. Kemudian nanti kalau misalnya mau nyewa 3 tahun, berapa sih harganya? Sudah terukur gitu loh. Nggak lagi main, mohon maaf, kucing-kucingan, main di balik meja, main calo-caloan. Sehingga kalau ini yang terjadi, ini akan mengakibatkan yang kita harapkan bisa menambah PAD, malah ini
malah bocor. Ada kebocoran itu ya. Itu. Makanya kemudian kami menekankan, meminta BPKAD itu melakukan langkah-langkah digitalisasi pendataan aset yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur. Oke, ketika aset-aset itu suatu saat kita harapkan sudah benar-benar optimal perkembangannya begitu ya Mas Faizin. Itu kemudian banyak yang menggunakan, banyak yang menyewa dari masyarakat sekitar, swasta begitu. Itu apa pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar? Pasti ekonomi akan berjalan ya. Seperti tadi saya bilang, satu dari aset yang disewakan itu kan pasti nanti akan membawa income. Berupa PAD, ya kan? Terus nanti kalau misalnya dikelola untuk misalnya dibuat sentra UMKM, ya kan, masyarakat akhirnya bisa punya tempat untuk bikin usaha, yang itu artinya mengurangi angka pengangguran. Dan kalau misalnya ini nanti sentra UMKM-nya hidup, ini kan akan menarik apa ya di sekitarnya itu untuk kemudian perekonomiannya akan jalan. Misalnya nanti di situ kan pasti butuh parkir. Ya kan, nah, misalnya di situ nanti akan ada toko-toko yang lain yang itu juga akibat dari ini yang hidup. Adanya gitu. Optimalisasi itu ya baru ya. Oke, tadi soal optimalisasi itu berpengaruh terhadap masyarakat sekitar juga, mulai dari peningkatan perekonomian, menghindari ketimpangan sosial begitu ya. Kemudian untuk strategi pemanfaatan aset daerah ini kan kalau misalnya dikelola bagaimana caranya untuk agar tidak merusak lingkungan tapi tetap produktif begitu untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Ada ya tentu kan investasi itu kan nanti ujungnya investasi tuh. Tentu kan nanti ada aturan-aturan yang tidak boleh dikerjakan oleh pihak investor tadi itu. Misalnya jangan sampai kemudian merusak lingkungan. Nah, itu kan malah bukan membawa malah manfaat, malah mudarat kan di Jawa Timur. Kayak ini Mbak, misalnya JGU lupa saya, itu punya anak usaha Jatim Lestari yang itu bergerak di bidang pengolahan limbah. Ini kan kurang baik bagi lingkungan, tapi itu lokasinya akhirnya kami taruh di daerah Mojokerto. Di daerah yang jauh dari pemukiman karena itu BUMD mengelola limbah medis dan limbah-limbah yang lain. Itu kan nggak sehat kalau di daerah pemukiman. Hanya tempatnya itu di daerah saya pernah nyampe itu di daerah Mojokerto yang jauh sekali dari pemukiman. Selama ini yang membuat provinsi itu akhirnya masih lama begitu memproses aset-aset daerah yang katanya tidur ini. Sebenarnya tantangannya itu apa? Apa ada regulasi juga yang menghambat optimalisasi itu, Mas Faizin? Ya, birokrasi itu kan kadang ya cara pikirnya masih kadang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Karena kan masih begitu. Makanya tadi seperti saya bilang, jawaban dari itu kemudian bisa gampang diakses, gampang diurus itu dengan tadi digitalisasi. Dengan digitalisasi orang kalau kayak saya misalnya, masyarakat misalnya, kalau tanpa adanya data yang jelas dari Pemprov, kita nggak tahu seperti Mbak Eva bilang di mana saja sih asetnya Pemprov. Tapi kalau itu kemudian dilakukan pendataan yang rapi, kemudian ada di sebuah web yang itu memang khusus soal aset, ini kan orang gampang begitu dia misalnya butuh lahan, kayak di dapil saya itu di Pamekasan ada di daerah tanah di daerah perkotaan yang strategis itu sekarang tidur gitu loh. Nah orang-orang ada beberapa pihak swasta menghubungi saya, Mas, coba dong kalau emang itu bisa tak sewa, saya sewa. Karena daerah tanahnya itu sangat strategis. Misalnya dia nanti dibikin usaha tempat kopi atau tempat makan, nongkrong, itu gitu akan sangat produktif. Karena apa? Karena lokasinya sangat di tengah-tengah kota gitu loh. Tapi karena itu kemudian tidak didata, sehingga orang kan untuk mengakses kan nggak tahu. Tapi kalau misalnya tadi saya bilang ada web yang itu khusus soal aset, orang-orang mau nyewa misalnya gampang ke situ, harganya juga jelas. Ini kan lebih saya kira lebih efektif dan akan mengundang banyak swasta untuk mengelola itu. Ketimbang ini hanya tidur gitu loh. Ya.
Ini kalau di dapilnya Mas Pak Izin ya, itu masih juga banyak yang mangkrak. Banyak, ada nggak mangkrak sih tadi. Oh iya, maaf. tidur ya, tidur istilahnya. Saya kira banyak sekali. Itu tadi contoh di daerah Pamekasan misalnya. Saya bilang di tengah kota yang harusnya itu jadi pusat begitu betul. ya. Artinya sekarang kan lagi happening soal tempat-tempat co-work space, kan? Tempat-tempat kopi yang instagramable yang anak-anak muda bisa nongkrong di situ. Nah, ketimbang itu kemudian hanya jadi lahan kosong kan. Iya. Eman-eman sekali. Betul. Tadi kan kalau yang bentuknya kerjasama itu kan dari pihak BUMD dan juga swasta. Ini kalau ada nggak kerjasama dari pihak lain untuk mengoptimalisasi ini? Dengan pihak mana maksudnya? Maksudnya tadi kan dari BUMD, kemudian swasta gitu kan yang disebutkan, ya, betul. Mas Pak Izin untuk maksudnya untuk akhirnya bisa menggunakan aset itu gitu. Yeah. Ada nggak pihak lain yang kemudian bisa punya kesempatan untuk mengoptimalisasi aset daerah itu? Ya tadi itu Mbak, kalau misalnya pemerintahan sendiri misalnya punya banyak waktu dan tenaga, itu lebih baik dikelola sendiri. Tapi kalau memang tidak dengan kesibukan yang ada, tadi saya bilang kan, why not? Kenapa sih nggak menggandeng swasta? Toh ada percontohan di mana-mana. Misalnya tadi saya bilang yang di Jogja itu aset Pemprov, kemudian dikelola oleh swasta kemudian menyetor tiap bulan sekian rupiah ke Pemprov, kan enak itu. Dia Pemprov diam tapi dapat duit. Misalnya. Atau kayak BUMD misalnya yang tadi saya bilang yang BUMD yang yang mengolah limbah. Tanahnya kemudian dipakai untuk itu kan akhirnya aset itu menjadi dari yang tidur menjadi produktif. Oke. Ini ada nggak sih Mas Faizin peran dari lembaga riset ataupun kampus yang kemudian membantu pemerintah daerah untuk memetakan atau mengelola aset yang tidur ini? Mengelola aset yang tidur itu seperti tadi yang saya singgung itu memang tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov semata. Dia harus menggandeng pihak kampus untuk kemudian meriset potensi apa yang bisa dikembangkan. Terus juga menggandeng kami juga di Dewan dan menggandeng pihak BUMD juga, maksudnya biar dikelola dengan baik dan menggandeng pihak-pihak yang bisa diajak berpikir bareng-bareng. Karena niatnya kan baik kan, niatnya bagaimana dan seperti tadi saya bilang, ke depan ini aset akan jadi penting karena di fiskal kita ke depan kalau hanya menggantungkan kepada transfer pusat ini akan sangat naif sekali. Iya, betul. Jadi produktivitas aset, peremajaan aset itu menjadi faktor yang tidak bisa kita abaikan. Untuk sementara ini yang pernah dilakukan tadi kan dari web itu kan masih belum berjalan ya Mas ya? Saya nggak tahu ya, tapi mungkin sudah berjalan tapi mungkin kurang optimal. Kurang optimal begitu ya, kurang sosialisasi begitu ya. Iya. Sementara ini mereka taunya dari mana yang sudah maksudnya sudah menempati aset-aset itu? Yang pengalaman saya itu hanya dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut aja. Tapi kalau tadi saya bilang didata dengan rapi, kemudian disosialisasikan, misalnya menggandeng kami nih, karena Komisi C itu kan hampir seluruh dapil itu ada perwakilannya. Misalnya kayak di Dapil Madura ada saya misalnya bekerjasama dengan BPKAD melakukan sosialisasi di dapil kami masing-masing. Misalnya, di Sumeneb ini loh jumlah aset yang tidur. Ayo siapa yang mau investasi? Pamekasan ini loh, Sampang ini. Akhirnya kan itu akan lebih efektif ketimbang misalnya hanya dicantumin di web tapi tidak ada sosialisasi. Oke. Ini kan juga ada Mas, maksudnya nggak harus web aja ya. Kalau misalnya sekarang mengikut sertakan media sosial kan juga bisa ya. Apalagi apalagi masyarakat sekarang ini kan elemennya sudah menggandeng teknologi ya. Gen Z juga sudah sangat melek dengan informasi dan teknologi. Kan tinggal goodwill aja sih dari Pemprov bagaimana agar aset ini kemudian bisa
diketahui oleh publik dan kemudian ujungnya bisa dikelola dengan baik. Oke, berarti selama ini masih belum ada ini dong, masih belum begitu maksimal ya untuk sosialisasi ke masyarakat? Ya faktanya banyak orang belum tahu, berarti kan itu belum berjalan, belum maksimal. Kira-kira Mas ya? Saya aja sebagai Komisi C juga belum tahu, Mbak, di mana aja tempat-tempatnya begitu. Oke. Kira-kira apalagi masyarakat umum ya. Iya. Kira-kira ada target nggak Mas? Maksudnya begini, kalau sekarang banyak aset yang tidur, kira-kira ada target nggak? Wah, tahun 2000 berapa gitu kita akan mengoptimalisasikan semuanya, aset harus menghasilkan PAD gitu. Ya kami sih seperti yang berkali tadi saya sampaikan, kami dengan teman-teman di Komisi C lagi mau mendorong agar BPKAD itu betul-betul konsen mengurus aset. Ya. Kenapa? Karena transfer pusat ke daerah itu berkurang banyak, sementara Jawa Timur ini sangat bergantung kepada itu. Makanya kemudian tidak bisa lagi kita menganggap aset ini aset ini kadang begini cara pikirnya, ngapain juga ngurus aset, toh juga nggak banyak income-nya. Nah itu harus dibuang jauh-jauh pikiran itu. Selama itu dikelola dengan baik, selama itu dikelola dengan transparan, saya yakin itu aset akan menyumbang PAD yang lumayan untuk Jawa Timur. Tapi pola pikirnya dulu dirubah. Jangan lagi kemudian ada aset yang punyanya Pemprov, ngapunten, tapi dikelola oleh oknum-oknum yang ada kebocoran, kebocoran PAD ya Mas ya. Oke, ini kan nggak semua masyarakat itu tahu bagaimana prosesnya. Misalnya ya nih ya, ini kan kalau misalnya tayang di media sosialnya kita, ini kan juga bentuk sosialisasi ya Mas ya. Bagaimana nih caranya mereka misalnya tertarik nih pengen menggunakan aset daerah begitu. Itu caranya gimana Mas? Saya kira bisa menghubungi BPKAD sebagai dinas yang mengurusi aset itu. Kalau enggak bisa Bapak Ibu misalnya menghubungi anggota dewan utamanya Komisi C di masing-masing dapil agar kemudian dibantu ngurusnya. Nah, itu loh Pak. Oke, jadi kalau misalnya memang suatu saat nih akan ada web yang sangat aktif begitu. Webnya kayaknya ada sih Pak, cuma mungkin nggak itu tadi belum maksimal. Misalnya kayak tadi datanya belum lengkap. Terus juga harapannya kami kan datanya lengkap, plus ada harganya. Misalnya harga sewa tanah ini misalnya sekian, caranya hubungi ke sini gitu. Ada transparansi, nggak ada orang, mohon maaf, oknum yang main-main di mengatasnamakan Pemprov, tapi dia untuk kepentingan sendiri. Oke, tapi kalau karena orang mau investasi kan harus butuh kepastian kan. Saya invest sekian, berapa harganya, baliknya berapa, ya kan gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf ada permainan-permainan di balik meja, di bawah meja itu kan itu yang bikin orang malas berinvestasi. Ya, betul sekali, ada kebocoran itu tadi, itu merugikan negara juga ya Mas? sangat merugikan negara gitu ya. Jadi masyarakat itu kalau misalnya masih ragu nih, takutnya ada oknum begitu, itu bisa langsung ke anggota Komisi C atau dewan-dewan provinsi lain juga saya kira nggak masalah. Oke, konsultasi begitu ya, nanti akan diarahkan. Memang yang lebih ini KB ya, karena soal aset itu kan di bawah BPKAD dan BPKAD itu mitranya Komisi C. Tapi nggak salah juga sih kalau misalnya Bapak Ibu lebih dekat ke anggota dewan yang komisi lain, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti saya kira bisa dibantu nanti untuk pengurusannya. Oke, ini bisa menjadi sosialisasi ya, biar masyarakat ini juga agak terbuka. Kita bantu BPKAD. Kita bantu ya. Ini sebetulnya bukan tugasnya panjenengan untuk. Selama itu untuk kebutuhan kemakmuran masyarakat Jawa Timur itu menjadi tugas kami. Oke, baik. Ini waktunya tinggal 1 menit, mungkin ada sesuatu yang disampaikan Mas Faizin pada masyarakat. Saya sih mengajak kepada pihak swasta yang misalnya mungkin rezekinya berlebih, misalnya ada aset-aset yang panjenengan temukan di Jawa Timur yang itu masih tidur, monggo itu dikelola, tentu dengan aturan-aturan yang
berlaku. Nanti misalnya bisa menghubungi BPKAD atau kalau dengan lebih dekat kepada dewan di daerah masing-masing, monggo berkoordinasi sehingga kemudian aset itu tidak lagi tidur tapi bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat Jawa Timur. Oke, baik Mas Faizin, terima kasih atas terbukanya informasi yang kita mungkin nggak semua orang tahu tentang aset dan bagaimana cara kita biar bisa mengelola aset itu begitu ya Mas Faizin. Saya kira pemirsa ABTV nanti bisa bisa dapat banyak informasi dari acara ini. Iya, terima kasih sekali Mas Faizin atas kehadirannya. Kepadatan jadwal hari ini disempatkan di sini. Ya, lain kali kita bisa ngobrol lagi ya, Insya Allah, dengan tema yang menarik lagi. Ya baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Mas Doro Faizin. Baik, saya Eva Dadika mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.